Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Analisis dan Ilmu Data untuk TI, terkait lab session 12 ya, klasifikasi. Nah, di sini saya akan membuat hands-on dari lab ini ya. Saya akan menjelaskan proses membangun model klasifikasi menggunakan algoritma sesuai dengan ketentuan pada lab session ini ya. Pada ini saya di dataset, topik datasetnya coffee production and export, lalu algoritmanya discussion tree. Nah, dataset yang saya gunakan tadi adalah dataset coffee quality ya, berisi 989 data penilaian kopi dari berbagai negara, lengkap dengan skor aroma, flavor, acidity, body, balance, hingga total score. Nah, sebelum masuk ke codingan ya, sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit ya teori mengenai klasifikasi dan algoritma yang kita gunakan. Nah, pertama, apa sih itu klasifikasi? Nah, klasifikasi itu adalah metode machine learning untuk memprediksi sebuah label kategori. Misalnya email itu kayak tahu spam atau bukan spamnya, terus kualitas produk, baik atau buruknya produk itu, lalu kelayakan kredit, layak atau tidak layaknya. Nah, dalam klasifikasi terdapat dua jenis utama, yaitu binary classification, hanya dua kelas, dan ada multi kelas ya, yaitu lebih dari dua kelas. Nah, pada dataset ini teman-teman, saya melakukan binary class ya, yaitu membedakan kopi menjadi 1 itu sama dengan high quality dan 0 itu low quality. Nah, label ini itu saya ambil dari nilai median ya, atau total score. Nah, sedikit tentang discussion tree ini saya bahas sedikit. Nah, dia ini adalah algoritma berbentuk struktur pohon yang membagi data berdasarkan pertanyaan discussion rule. Nah, misalnya kayak apakah aroma itu lebih dari 7,5? Jika iya, lanjut ke not berikutnya. Jika tidak, masuk ke kategori lain. Nah, untuk mengukur kualitas pemisah not ini, discussion tree itu menggunakan dua konsep penting ya. Yang pertama itu ada Gini impurity, lalu ada entropy. Nah, model itu cenderung beresiko overfitting ya jika deep itu terlalu dalam, karena pohon terlalu mengikuti data training. Nah, masuk ke praktikum ya. Kita di praktikum. Di sini saya import library dulu. Di sini ada pandas. Pandas itu untuk membaca dan memproses data. Lalu NumPy itu untuk memanipulasi numerik ya. Lalu ada Matplotlib itu untuk Matplotlib dan Seaborn itu untuk membuat visualisasi. Lalu ada Sklearn ini untuk melakukan encoding ya, train, test, split, dan pelatihan model discussion tree. Nah, library ini itu merupakan standar dalam analisis data dan machine learning ya. Dari Sklearn ini itu seperti ada train, test, split, lalu ada discussion tree class, lalu ada confusion matrix, lalu ada actuary precision, recall, F1 score, lalu ada plot tree. Saya juga di sini mengimpor standar Scarlett untuk scaling fitur numerik ya.
Lalu kita masuk ke tahap kedua. Di sini ada load dataset dan pemeriksaan awal ya. Di sini saya membaca pakai Pandas ya. Pandas Read CSV atau pada file coffee CSV dan langsung menampilkan di sini ada jumlah, ada info, ada static deskriptif, ada jumlah missing value, visualisasi missing value, dan ada distribusi skor data ya. Nah, di sini jumlah datanya dari output berjumlah 989, 23 kolom ya. Nah, 5 baris teratas, lalu ada info tipe data, lalu ada static deskriptif, lalu ada jumlah missing value ya, ada jumlah missing value. Nah, dari hasil info dataset ini kita itu melihat bahwa ada 23 kolom dengan kombinasi tipe data numerik dan kategorikal. Nah, beberapa kolom itu memiliki missing value seperti location region, lalu ada data type, lalu ada variety, dan ada data color ya. Namun nilai skor seperti aroma, flavor, acidity, body, dan total score itu tidak memiliki missing value, sehingga aman untuk digunakan sebagai fitur. Di sini terkait missing value itu saya nampilin menggunakan Seaborn ya. Terlihat di sini bahwa sebagian besar missing value itu berada pada kolom kategori, namun fitur angka itu yang relevan untuk analisis klasifikasi sebagian besar lengkap. Distribusi total score di sini, sebagian besar kopi itu berada pada rentan nilai 80 sampai 85. Artinya distribusi skor itu cukup terpusat pada tidak terlalu ekstrim ya. Ini itu tidak akan memengaruhi proses klasifikasi karena selisih antar skor itu tidak begitu jauh. Kita lanjut di sini membuat label klasifikasi. Untuk menentukan apakah kopi itu termasuk high quality atau low quality, kita itu gunakan nilai median total score ya. Di sini median itu sama dengan misalnya sekitar 82,5. Di sini menunjukkan nilai tengah ya, sekitar 82,5. Nah, data di atas itu mediannya 1 dan di bawah median itu 0. Nah, 5 data pertama itu semuanya lebih tinggi dari median, sehingga itu tergolong high quality. Kita masuk ke tahapan 4, yaitu pilih fitur semua numerik. Nah, saya itu memilih hanya kolom numerik untuk melatih modal ya, karena beberapa kolom kategori memiliki missing value dan perlu proses encoding tambahan ya. Nah, fokus kita itu adalah membuat model decision tree sederhana namun akurat. Nah, decision tree itu kan sebenarnya tidak wajib menggunakan scaling, tetapi scaling itu membantu menyertakan rentang nilai, terutama jika nanti model itu dibandingkan dengan algoritma lain. Sini terkait dari tahap 5, try and test split. Nah, tujuannya itu adalah untuk menguji apakah model itu mampu melakukan prediksi pada data baru. Nah, jika tidak, jika dia ini performanya baik, berarti model itu tidak overfitting ya. Nah, dari output di sini dataset itu dibagi menjadi 80% ya. Di sini dataset itu dibagi menjadi 80%.
data training dan 20% testing. Nah, jumlah fitur numerik yang digunakan itu adalah 16. Kita masuk ke tahap 6, training description tree. Nah, di sini ada criterion Gini, lalu ada max deep known, lalu ada random state. Nah, Gini ini itu untuk pemisah node berdasarkan Gini impurity ya. Nah, kalau deep known ini dia untuk pohon boleh tumbuh bebas ya. Dan kalau random state ini dia itu hasil tetap udah konsisten. Sini dari tahap 7, prediksi dan evaluasi. Nah, model description tree ini itu dilatih menggunakan data training ya, lalu ditampilkan ada conversion matrix, lalu ada accuracy score, lalu ada precision, lalu ada recall, lalu ada F1 score ya. Nah, description tree itu bekerja dengan mencari fitur terbaik untuk memisahkan kelas berdasarkan Gini index. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa fitur data score total itu menjadi fitur utama atau root node dari pohon keputusan. Nah, ini tuh masuk akal karena total score itu merupakan indikator utama kualitas kopi secara keseluruhan. Kita lanjut pada tahap 8, visualisasi pohon description tree. Nah, ini tuh adalah struktur lengkap dari description tree yang terbentuk ya. Nah, setiap node itu adalah kondisi seperti aroma itu kurang dari 7,4. Lalu dari node ini kita itu dapat melihat jalur keputusan rule base untuk menentukan kualitas kopi. Nah, misalnya jika kopi itu tinggi dan flavor juga tinggi, nah model itu cenderung mengklasifikasikan sebagai high quality. Di sini ya. Kita masuk pada tahap 9. Di sini. Nah, dari outputnya, fitur paling pengaruh terhadap kualitas kopi itu adalah aroma ya. Aroma, flavor, acidity, dan body. Nah, ini itu sangat logis karena dalam penilaian kopi, skor cupping seperti aroma dan flavor itu merupakan indikator utama kualitas. Kayak kita beli kopi, pasti kita tuh kayak mencium wangi dari si kopi itu. Dan juga aftertaste mungkin ya, kita itu terus juga tingkat keasamannya gitu lah. Nah, sementara skor moisture itu memiliki pengaruh kecil terhadap klasifikasi. Ini ya. Kita masuk pada tahap terakhir di sini. Dari output contoh itu dia tuh skornya 0 ya, karena model itu berada dalam kondisi optimal. Nah, model itu mendapatkan 0 error ya, artinya itu model itu hafal dan latih dengan sempurna. Dia tidak ada selisih besar antara training dan testing error. Nah, ini itu tidak menandakan overfitting ya. Udah teman-teman, terkait dari tahap-tahapan dari lab 12 klasifikasi data ya, klasifikasi pada lab 12 ini.
Saya rasa cukup ya. Demikian hands-on klasifikasi menggunakan algoritma discussion tree. Bila ada kurang dari penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.